of English class in Akademi Keperawatan Andakara Jakarta. Would you mind to open your camera, guys? Boleh dibuka Miss. kameranya Boleh, Miss. biar kita sama-sama melihat perkembangannya satu sama lain gimana. Kemudian ini kita baru ada 3 orang ya yang baru hadir sambil kita recall lagi sama materi kita sebelumnya. Kemarin saya sudah kasih tugas untuk teman-teman untuk pembelajaran yang minggu lalu. Kemudian some of you already send your task to me, but when I see the attendance list, there is one of you didn't give to me. Ya, jadi dari tugas yang udah teman-teman kumpul, that was such a great response to me. Terima kasih untuk responnya. Kemudian ada salah satu teman kalian yang belum kumpul. Siapa namanya? Zendi. Zendi kemana ya? Kalau boleh tahu. Dia kerja, Miss. Kerjanya full time. Kurang ngerti deh. Kalau misalkan siang kayak gini dia kerja, dia pulangnya malam gitu, Miss, kalau nggak salah. Jadi dia kalau misalkan kuliah ngeliat YouTube, Miss. Oh gitu. Iya, Iya, Miss. soalnya beberapa tugas yang udah saya kasih itu ada yang kayak missing dari Zendinya, entah dia kurang memperhatikan arahan yang saya berikan atau mungkin terlalu sibuk kali ya. Soalnya belum ada izin dari Zendinya juga sih langsung ke saya. Kemudian kemarin itu yang tugas kemarin kan berpasang-pasangan ya. Dari list yang sudah saya lihat itu ada 3 pasangan dan Zendi berarti di luar dari pasangan ini. Jadi mungkin Zendi nanti atau saya minta tolong infokan ke Zendinya untuk dikirim tugasnya segera ke saya ya. Iya, Miss. Oke, thank you. Kemudian saya mau cek untuk tugas teman-teman yang kemarin. Di sini kan ada pasangan dari Mekarsari dengan Zakia, Asri dengan Siti Sarah, Puji dengan Siti Zahra. Sudah clear ya? Oke, berarti saya mau cek tugas teman-temannya yang seperti saya bilang minggu lalu untuk dijelaskan satu persatu berdasarkan dari tabel yang udah dikerjakan itu. Yang pertama coba saya mau Mekarsari dengan Zakiah. Ada orangnya di sini? Mekarsari ada, Zakianya nggak ada ya? Sari bisa dengar saya? Zakia lagi infoin, Miss. Zakia lagi gimana? Lagi saya infoin suruh masuk Zoom. Oke, siap. Thank you, Asri. Iya, Miss. Oke, kalau gitu skip dulu ya. Kita ke Puji sama Siti Zahra. Zaranya belum ada, Miss. Zaranya sekarang yang belum ada. Kemana nih Zaranya? Kalau gitu Asri sama Siti Sarah. Oke, it's a complete couple. Perfect. Yuk, Asri sama Siti Sarah. Bacain aja ya, Miss ya. Dibacain aja. Dari yang tugas nomor 4 apa gimana, Miss? Dari yang sebentar. Harus ya. Dari yang nomor 4. Yang Saya nomor dulu. 4 sebentar. Yang nomor 4 dibacakannya satu-satu. Misalnya Asri nomor 1 sampai 7. Terus Siti Sarah 1 sampai 7 dibacakan juga. Kemudian baru yang poin selanjutnya yang di nomor 6 baru dijelaskan satu persatu.
Bisa dipahami ya? Siap, Miss. Oke. Langsung baca jawabannya ya, Miss, sama ini ya, Miss ya. Mm. Ya, yang satu, what's your surname, first name, full name. Yang kedua, where do you live? Yang Where do ketiga, you where do you live? live Yang biasanya? live. Yang ketiga, what's your address, email address, mobile phone number. Yang Mobile keempat, phone number. Bacanya uh, mobile. mobile phone number. Yang Mm. keempat, what's your date of birth? Yang Mm. kelima, who your GP. Chip, iya betul. Yang keenam, who your next of kin. Yang ketujuh, what's her relationship to you. Oke. Nah, sebentar Asri. Di sini kan ada koma atas, apostrof sama S itu ya. Itu maksudnya itu singkatan dari is. Jadi dibacanya isnya disebutkan. Jadi yang pertama contohnya harusnya kan jawabnya what, terus koma atas S. Jadi dibacanya what's your surname or what's your first name, what's your full name. Kemudian untuk selanjutnya misalnya nomor 5 ada koma atasnya S. Nomor 5 itu kan harusnya who's your GP. Seperti itu. Jadi tetap diucapin juga. Tapi Asri udah cukup bagus kok untuk pengucapannya. Kemudian lanjut sama Siti Sarah. Siti Sarah keluar Zoom ya? Iya, Miss, Keluar benar. room? Saya bilangin, Miss. Atau mungkin ada kendala jaringan di sana ya? Oh, dia katanya nggak ada suaranya, Miss. Nggak kedengeran suaranya. Gak kedengeran suaranya? Iya, Atau mungkin Asri Miss. arahin langsung aja sama Siti Sarah, suruh disebutkan yang tadi poin nomor 4, setelah itu baru yang poin nomor 6-nya. Iya, Miss. Puji sama Sari bisa dengar suara saya? Bisa, Miss. Oke, sip. Puji sama Sari, would you mind to open your camera? Yes, thank you. Nah, gitu dong. Miss, apa saya baca dulu yang pasien detailsnya, Miss? Ya, passion details boleh. Sekalian sambil nunggu sama Siti Sarahnya ya. Iya, Miss. Oke. Pasien details name Siti Sarah Maulani, gender family, dop. Dop bacanya dop ya, Miss? Yang mana? Dop itu date of birth. Date of birth 11 4 2003. Bahasa Inggrisnya apa, Miss? 2000 apa? 2 kan? 2. Tuh. Kalau ribuan itu thousand. 2003. Yes, that's right. 2003. Terus country of origin Indonesia, telepon number 0812 Eh, 1390. iya, iya. Itu Ya bahasa Allah, Indonesia. maaf, Miss. Bahasa Inggrisnya Kode bahasa Inggrisnya apa, Miss? zero. Z. Zero. Z. 81213. Z ya, Miss ya? 0 Z ya? Nol itu zero. Oh, 0165 8 8 H. 8 ya. Oke. GP Dr. Maizy, email Siti GP Sarah. biasanya apa?
Apa Miss? ZP. Kemarin apa? Nama dokternya Miss ya? Dokter yang menangani. Iya General General Percussion. Pasien. Percussion. Email Siti Sarah Maulani 938 gmail.com @com. .com. Iya .com. Address Kampung Mekar RT 0 tadi apa Miss? Maaf Miss. 0. 002 RW 036 Desa Sumberjaya. Next of kin Karina relationship to patient sisters. Oke, nice. Thank you. Selanjutnya Siti Sarah. Berarti Siti Sarah sudah masuk room. Sudah, Miss. Okay, so it's your turn to read your answer at the point 4 and point 6. Jadi dibacakan tugasnya yang ada di poin 4 sama di poin 6. Seperti Asri yang tadi. Gimana, Miss? Before you start, would you mind to open your camera? Bentar, Miss. Oke. Dibuka, di open dulu kameranya. Kemudian dibacakan jawaban yang sudah dibuat dari yang poin 4 tadi sama yang poin 6. Poin 4 untuk yang menentukan atau menempatkan dari WH question yang pilihannya ada what, where, sama who. Disesuaikan di situ, kemudian dibacakan dengan kalimatnya. Di soalnya ada koma atas, kemudian S disebutkan, dibaca juga S-nya. Kalau misalnya contohnya what, koma atas S atau apostrof S, berarti dibacanya what's. Kalau misalnya where, ada apostrof S, dibacanya where's. Jadi nyambung ada S di belakang. Kemudian ada who. Who ditambahkan apostrof S, dibacanya baru menjadi whose. Kemudian setelah yang poin 4 selesai dibacakan, dijelaskan juga poin 6 yang kemarin sudah ada pasangannya untuk mengisi dari list tersebut. Miss, maaf, boleh nggak on cam nggak? Saya lagi di luar. Lagi di luar, lagi di mana? Lagi di toko. Oke. Yang pertama ya, yang poin 4. Work in pairs, complete these questions with what, where, or who. Then practice asking and answering the questions. Okay. Number 1. What's your surname or first name or full name? Number 2. Where do you live? Where do you live? Yeah. Where do you live? Number 3. What's your address, email address, mobile phone number? Number 4. What's your date of birth? Number 5. Who's your general practitioner? Number 6.
Who's your next of kin? Number 7. What's his or her relationship to you? Oke, nice. Untuk Kemudian poin dilanjutkan sama yang poin 6-nya. poin 6. Swap roles. You are the nurse and student B is a patient. Ask student B question to complete this patient record. Patient details. Name Asri Nur Latifah Zahirah. Gender female. Date of birth born Date of birth, ayo. 15 Inggrisnya apa? Berapa? 15. 15. 5 itu apa? Coba satu-satu Five. dulu dari bahasa Indonesianya baru ke bahasa Inggris. 5 itu kan 5. Kalau belasan itu teen. Jadi digabungin 15. 15. 15. April April. 2003. Oke. Country of origin Indonesian. Telepon number 089 64343 1173. Oke. General Practitioner Dr. Siti Sarah Maulani. Email asrinurlatifah395@gmail.com. Coba emailnya diucapkan dalam bahasa Inggris. Angkanya Email juga bahasa Inggris. asrinurlatifah395@gmail.com. Oke. Address Desa Giriasih. Next of kin Syadidah. Relationship to patient old sister. Oke. Nice. Thank you, Siti Sarah. What should I call you? Siti or Sarah? Dipanggilnya biasanya apa? Nama singkatnya? Sarah. Oke, Sarah. Sip. So we'll move to next couple here. Siti Zahra sudah masuk di room ya. Siti Zahra dengan Puji. So guys, let's show your homework. Jangan dulu. Puji dulu, Miss. Would you mind to open your camera first? Yes, thank you. What's your surname or first name or full name? Yeah. Where do you live? Okay. Where is your address or email address or mobile phone number? What's your date of birth? Who is your GP? GP dibacanya apa? Apa ya? General Practitioner. General practitioner. Okay. Who is your next of kin? What is his or her relationship to you? Okay. Wait, nomor 3 tadi jawabnya apa? Where? Di sini kan yang disebutkan alamat kamu, alamat email, atau nomor telepon. Nah, kalau untuk where artinya di mana kan? Kalau untuk where, ya biasanya cukup di mana alamatmu itu bisa. Tapi di sini ada opsi yang nomor telepon. Berarti keterangan yang lebih cocok itu menggunakan what. What's your address? Atau what's your email address? Atau what's your mobile phone number? So the answer of number 3 is using what.
Jadi jawabannya menggunakan what. Okay. So next ke point number 6. Pasien detail, Miss. Name Siti Zahra Rabiatul Adawiyah. Gendernya female. Date Kalau kan tadi Puji bilang gendernya, ya itu masih ada kombinasi sama Indonesia. Kalau ke Inggris berarti her gender is gitu. maaf Miss. Okay, that's okay. Her gender is Pasien detail. Name Siti details. detail. Hmm, Name Siti Zahra Rabiatul Adawiyah. hmm. Her gender female. Date of birth 7 Juni 2000. Juni bahasa Inggrisnya apa? Juni Hmm. apa Miss? Juni. June. Jun. Cukup June aja. 7 June 2000. Hmm. Country of origin Indonesia. Hmm. Telepon number 08 58 94 86 15. Ini kan 11 Miss. Langsung 11 apa? 11 Miss. Boleh 11, boleh kalau misalnya ada 2 bisa menggunakan double. Double one. Ayo udah double 1 gitu aja Miss. General Praksional DR Ira, Dokter Ira. Hmm. Email Zahra Rabiatul 0706@gmail.com. Oke. Address Jalan Situgunung kilometer 04 AP Kadu Dampit. Next of kin Alvira Nur Halimah. Relationship to patient younger sister. Udah, Miss. Oke. Finish. Thank you Puji. Welcome, So, Miss. Puji's couple is Siti Zahra. I didn't see Siti Zahra here. Nggak ada Siti Zahra di sini ya? Zara lagi bermasalah, Miss, jaringannya, Miss. Oh, Ini dia screenshot udah masuk tapi tulisannya menyiapkan, bukan bergabung. menunggu kali ya. Iya. Oke, berarti kita skip dulu Siti Zahra. Kemudian Sari. Sari kan pasangannya sama Zakia ya. Zakia juga belum hadir, jadi Sari dulu aja nggak apa-apa. Udah. Jakia udah kan? Zakia tadi masuk, Miss. Si Pak Nadine loh. Itu Iya, si Miss, Nadia. ini saya. Iya. Oke. Baru. Oh, dikira anak baru ya. Saya taruh di belakangan nih. Oke, berarti mau Sari dulu atau Zakia dulu? Saya dulu aja, Miss. Iya. Oke, sip. Miss, ini on cam. Yes. Iya. Sure. Buka dong kameranya. Ya, thank you. What is your surname, first name, full name? And 2, where do you live? 3, Where do you what's live? your address, email address, mobile phone number? Mm, Yang 4, what's your date of birth? 5, what's your GP? GP apa dibacanya? General fractional. General fractioner. Fractional. 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 Yang 6, what's Bacanya who? your next of kin? Who's your next of kin? 7, what's his her
relationship to you? Oke, kalau sudah disebutkan what's, nggak usah diperlukan is lagi. Karena what's itu sudah singkatan sama is, jadi langsung aja. What's. Oke, next. Pertanyaan nomor 6, nomor 6. Name, Mekarsari, gender, female, family, JOB apa gitu? Gender apa tadi? Gender, family. Bacanya female. Jack. Nadine. Nadine ya. Dia Bacanya Nadine. Yang memperhatikan teman-temannya nih. Tulisannya kan female kan? Sudah betul, cuma nggak usah jujur-jujur banget kalau di bahasa Inggris. Bacanya female. female. Yes. DOB 22 DOB bacanya? Oktober. DOB itu kepanjangan dari date of birth. Date of birth. Date tanggal birth. Date of birth 22 Oktober. Kalau 2002 apa, Miss? 2 dulu, coba dari bahasa Indonesianya dulu. 2 bahasa Inggrisnya apa? 2002. Oke, itu bisa satu-satu. Tapi kalau ribuan itu kan thousand kan? Jadi 2002. 2002. 2002. Oke. Country of origin Indonesia. Telepon number 085647473066. Oke. Kalau ada angka yang 2 bisa disebut double 6. Oh, jadi kayak 64 gitu ya, Mas ya? Itu 6 sama 6 kan tadi yang terakhir ya? Oh ya. 6. 6. Berarti double 6. Email starsari24@gmail.com. Oke. Address Kalijaran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Next of kin, my sister. Relationship, to find friend. Relationship apa? Friend. Oke. Oke, thank you Nadine. By the way, who is Bisa Nadine? dia. Nadine siapa? Nadine adik saya. Oh gitu, oke. HP saya mati. Oh, jadi ganti, tukeran dulu ya. Oke, thank you Zakia. Next, Zakia. After Zakia is Mekarsari. Sari, are you in there? Ya, Miss. Okay, would you mind to open your camera, please? Yes, thank you. So you can explain your answer. Complete this question. Ya Allah, sakit gigi, Miss. Kenapa sakit gigi? Iya, sakit gigi. Okay, get well really soon. With what, where, or who can practice. Number 1, what's your surname, first name, full name? Number 2, where do you live? Number 3, what your address, email address, mobile phone number? 4, what your date of birth? Of birth. 5, who your GP? GP apa panjangnya tadi? General Practitioner. Ya. Number 6, who your next of kin? Okay. 7, what his
her relationship to you. Mm. Nama Saskia Salsabila, gender female, date of birth 8 November 2003, country of origin Indonesia, telepon 08. Kalau 7-nya ada 3 apa, Miss? Kalau 3 sebutannya itu triple seven berarti. 777 105890. Oke. Email saskiasalsabila@gmail.com. Address Mangunjaya, Jalan Mawar, Blok 45, no, number 4. Next of kin, my sister. Relationship to patient, friend. Miss, Aku hilang. Oh ya, Missnya keluar ya? iya cuma ada Oh iya. Aku kira aku nge-lag, guys, diem. Iya, aku kira juga. sama. Kataku lah, kok aku ini nge-lag apa gimana? Nadine, perkenalkan nama Nadine. Hasil maghrib gak ke rumah lo. Si Nadine bikin salpok dari kemarin. Nadine Naks baru. Iya, Miss ya.
cek? Oke. Suara saya sudah clear sama teman-teman ya? Iya, Miss. Oke. I've got trouble with my computer. Tadi tiba-tiba reset sendiri, mati sendiri komputernya. But we can continue it again. Tadi sampai Mekarsari di yang poin 6 ya, belum selesai. Terus di tengah jalan kemudian komputer saya mati. So, Mekarsari, would you mind to reread again? Sari bisa tolong dibaca Dari lagi. pertama, Miss. Di poin 6 aja yang terakhir. Oh iya, Miss. Nama Saskia Salsabila, gender female, date of birth 8 November, date of birth 8 November 2003. Okay. Country of origin Indonesia. Telepon 08 777 10 5 8 9 0. Email Saskia Salsabila @gmail.com. Address @gmail.com. Address Mangunjaya, Jalan Mawar, Blok 45, number 4. Next of kin, my sister. Relationship to patient, friend. Friend. Sudah, Miss. Oke, finish. Ya, friend. Thank you, Sari. Kemudian Mekarsari sama Zakia sudah, Asri sama Siti Sarah sudah, Puji. Siti Zara masih belum ini ya? Masih belum bisa masuk room. Siti Zahra berarti nanti menyusul deh, nggak apa-apa. Kemudian, oh ya, saya mau share screen. Untuk selanjutnya di sini itu ada tentang symptom. Sebentar. Di screen teman-teman udah kelihatan PowerPoint-nya belum? Sudah, Miss. Sudah ya. Oke. What is symptoms? Asri, could you help me to read this slide? Ya, Miss. Oke. Dibaca ya, Miss? Yang PowerPoint udah kelihatan belum? Belum, Miss. Nggak ada ya? Iya. Sebentar. Share. Oke, ini dia. Udah, Miss. What is symptoms? What is symptoms? A physical or mental problem that a person experiences Experiences that
may indicate disease. Iya, Miss. That may indicate. Ya betul, a Disease disease or condition. Some or examples condition. of symptoms are headache, fatigue, or condition fatigue. Apa Miss baca? Bacanya fatigue. 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 Nose. Fatigue. Nose and pain. Pain. Oke. Sip. What is symptoms? Apakah symptoms itu? Kalau di bahasa Indonesianya, symptoms itu artinya gejala. Nah, symptoms is a physical or mental problem. Nah, symptoms itu atau gejala itu adalah sebuah masalah mental atau fisik that a person experiences yang orang-orang alami that may indicate a disease or condition yang mungkin bisa mengindikasi menjadi sebuah penyakit atau keadaan tertentu. Some examples of symptoms are headache, fatigue, nausea, and pain. Beberapa contoh dari symptoms, dari gejala-gejala seperti sakit kepala, kemudian fatigue itu kelelahan, nausea itu mual, dan pain atau ada rasa nyeri. Jadi gejala itu biasanya kita temukan sebelum kita mendapati sakit yang lebih parah. Contoh misalnya kan kalau belum sakit yang lebih parah itu ada tanda-tanda yang bisa kita ketahui. Kalau di sini contohnya ada sakit kepala atau kelelahan, kemudian atau ada rasa-rasa ngilu yang ada di badannya. Seperti itu. Cuma kalau di bahasa Indonesianya lebih simple, artinya symptoms itu adalah gejala. Kemudian untuk yang selanjutnya, di sini nggak muat ya. What's the matter? Apa masalahnya? Bisa minta tolong Sari, ada di sana? Ya, Miss. Oke, tolong dibacakan yang ini. I have a big cat. I have a baggage. What's the matter? Di sini ada beberapa contoh dari gejala-gejala itu. What's the matter? Artinya apa masalahnya? Nah, di sini contohnya ada I have a baggage. Saya memiliki atau saya ada sakit pinggang, baggage. Nah, untuk contoh kalimat di sini, sorry. Nah, di sini ada disebutkan I have baggage. Saya punya sakit pinggang. Nah, kalau untuk contoh kalimat di sini, subjek yang ada di sana itu adalah I. Kemudian kalau I itu disertai dengan have. Have artinya mempunyai atau memiliki. Nah, untuk have itu juga ada dua macam. Ada have sama ada has. Kalau misalnya di sini subjeknya I berarti have a baggage. Have itu digunakan untuk subjek I, you, we, they. Nah, beda kalau untuk subjek yang orang ketiga tunggal seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Contohnya misalnya he. He berarti menggunakan has a baggage. Nah, kalau subjeknya he, maka dia menggunakannya has. He has a baggage. Kemudian yang contoh selanjutnya bisa minta tolong ke Puji. Iya, Miss. Coba tolong dibacakan untuk yang slide ini. What's the matter? I have insect bites. I have insect bites. Saya memiliki gigitan serangga. Nah, Puji di situ kan subjeknya ada I.
Kalau misalnya subjeknya diganti menjadi she, kalimatnya menjadi apa? I has insect bites. Itu untuknya subjek I. Subjek I menggunakan have. Has Kalau maksudnya subjeknya she, has. She has insect bites. Oke, nice. Insect Miss, bites. di Ya, saya slide-nya masih yang di nomor 2. masih nomor 2. Kalau teman-teman yang lain Iya. Udah udah pindah, berubah Miss. slide? Udah pindah, mungkin masih kendala jaringan, masih ditunggu aja. Nanti untuk file PowerPoint yang sekarang ini tetap saya share juga ke grup seperti biasa supaya teman-teman bisa dipelajari lagi. Ya, Miss. Siap. Makasih. Ya. Number 5. Di sini Zakia masih di sana? Iya, Miss, saya. Oke, bisa minta tolong dibacakan ini slide yang ini. Slide saya masih yang di nomor 2 ya, Miss. Oh, masih nomor 2 tadi. Iya. Kalau di slide-nya Siti Sarah, Mas sudah berubah belum? Sudah, Miss. Coba minta tolong dibaca. What's the matter? I have a toothache. Artinya apa? Aku mempunyai sakit gigi. Apa memiliki? Aku sedang sakit gigi juga bisa. Aku punya sakit gigi, itu juga bisa. Kemudian di sini subjeknya I have a toothache. Kalau subjeknya berubah menjadi you, berarti menggunakan apa? Have. Pakai have. Have. Iya. You have a toothache. Karena di sini subjeknya I, you, we, they. Nah, salah satu dari kelompok tersebut maka menggunakan have. Kalau has khusus untuk orang ketiga tunggal he, she, it. Kemudian di sini Siti Zahra ada di sini. Keluar rumah lagi ya? Belum ada di room. Asri, bisa minta tolong? Iya nih saya. Oke. Ya, tolong dibacakan yang slide ini. I have sunburn. I have sunburn. Kemudian kalau subjeknya diganti menjadi he, kalimatnya berubah menjadi She. Subjeknya di sini he. He. Kalimatnya berubah menjadi penggunaan have sama has. Has berarti ya, Miss. Has. Has. He has sunburn. Has sunburn. Kemudian di sini ada I have an earache. Sakit telinga. Kalau subjeknya berubah menjadi, misalnya kita pakai nama. Dito. Coba saya mau cek ke Zakia, masih ada ya? Masih ada, Miss. Oke, coba. Kalau di sini subjeknya Dito, berarti dia penggunaan have atau has-nya gimana? Mohon maaf, Miss. Ini jaringannya masih Udah bisa. berubah slide-nya? Belum. Miss, sebentar ya. Ada yang beli. Oh, masih jauh ya? Oke. Oke, siap. Zakia luar biasa sekali ya. Sambil belajar juga. Sebentar. Nah, Dito. Coba misalnya Puji. Iya, Miss. Di sini subjeknya Dito. Kemudian berubah menjadi have atau has? Has. Dito has an
ear edge. Miss Puji mau nanya. Itu kan yang pertama sebelumnya pakainya ini pakai N, apa bedanya, Miss? Oke, nice. Penggunaan sama N itu disebut sebagai artikel. Kemudian artinya sama-sama sebuah yang tandanya hanya ada satu kata benda. Kemudian kalau untuk penggunaan dia itu ketemu yang huruf awalan dari kata benda itu huruf vokal, huruf konsonan. Konsonan. Kalau misalnya en, dia ketemu yang awalan dari kata benda yaitu huruf vokal. Ini biar terlihat, kita geser ke atas. Nah, contohnya di sini kan ada en, ear edge. Nah, en di sini untuk ketemu yang awalan kata benda huruf vokal. Huruf vokal itu kalau di bahasa Indonesianya kan A, I, U, E, O. Kalau dalam bahasa Inggris, dia dari suaranya aja. Di sini kan suaranya suara huruf vokal yang dibacanya I. Errands, earage. Jadi, dia menggunakan en. Kalau yang sebelumnya, misalnya yang di slide nih, ada penggunaan artikel karena dia awalannya ketemu huruf konsonan. Baggage. Tapi kalau yang untuk en, untuk ketemu yang awalan huruf vokal. Sampai sini bisa dipahami, Puji? Bisa, Miss. Terima kasih, Miss. Kemudian kita lanjut lagi ke slide yang ini. I have a headache. Di sini subjeknya I. Kalau misalnya Sari masih di sana? Masih, Miss. Nah, kalau misalnya subjeknya diubah menjadi Susan. Jadi kalimat yang sesuai berubah menjadi apa? Susan has a headache. Dia pakai has. Susan has a headache. Susan sakit kepala. Di sini contohnya ada I have a high temperature. Saya mengalami panas yang tinggi. Coba sekali lagi. Asri, masih di sana? Saya, Miss. Oke, kalau selanjutnya kita ganti menjadi my brother. Tetap pakai has ya, Miss? Betul, tetap pakai has. A high temperature. Nah, jadi sampai sini teman-teman bisa dipahami ya untuk penggunaan dari have sama has itu bergantung dari subjeknya lagi. Kalau subjeknya I, you, we, they, dia menggunakan have. Kalau orang ketiga tunggal yaitu ada he, she, it, maka dia menggunakan has. Kemudian di sini yang selanjutnya what's the matter? I have a stomach case. I have a stomach case. Nah, penggunaan artikel ketemu dengan awalan konsonan. Saya sakit perut. Kemudian selanjutnya, I have depression. Saya sedang depresi. Yang di sini, I am blind. Saya buta. I am disabled. Saya tidak mampu. Kayak untuk yang kekurangan, I am deaf. Nah, untuk penggunaan ini namanya sebagai to be. Untuk penggunaan to be, dia ketemu dengan kata benda atau kata sifat. Nah, deaf di sini bisu, tidak bisa berbicara.
itu termasuk ke dalam kategori kata sifat. Maka untuk penggunaan kalau di dalam kalimat itu ada kata sifat atau kata benda, maka dia membutuhkan to be di dalamnya. To be itu kita cek lagi, ada am, are, dengan is. Tergantung dari subjeknya yang tadi lagi. Kalau I itu untuk am, kalau untuk to be are itu subjeknya you, we, they, dan untuk to be is subjeknya itu ada he, she, it. Kemudian di sini ada I have a cough. Saya batuk. Nah, di sini ada artikel lagi, dia ketemu dengan awalan konsonan karena kita bacanya cough. I feel sick. Saya merasa sakit. Sedang tidak enak badan. Kemudian di sini I feel dizzy. Saya merasa pusing. Nah, feel di sini dia sebagai kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris. Kalau untuk kata kerja, dia bisa langsung ketemu objek atau kata keterangan. Dan yang terakhir ada I have a sore throat. Saya sakit tenggorokan. A sore throat. Nah, penggunaan have dilihat dari subjeknya. Di sini subjeknya I. Kemudian penggunaan di sini karena dia awalannya konsonan, jadi dia menggunakan artikel a. Nah, jadi secara garis besar di sini dari beberapa gambar dan contoh-contoh kalimat yang sudah kita lihat tadi, ini adalah contoh dari symptoms atau gejala-gejala yang biasanya kita alami before we got sick, sebelum kita mendapati sakit yang lebih parah lagi. Jadi di sini untuk symptoms itu that may indicate the disease, yang bisa mengindikasi penyakit-penyakit yang akan kita alami lebih parah lagi. Jadi di sini berarti teman-teman sudah lumayan bisa ya untuk membedakan dari penggunaan have sama has, yang tergantung dari subjeknya tadi lagi, kemudian penggunaan artikel juga, atau an yang ketemu huruf vokal atau konsonan. Sampai sini masih ada yang belum jelas ya untuk teman-teman? Alhamdulillah. Masih dipahami ya? Ya, Miss. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke e-booknya. Sebentar, saya stop sharing yang PowerPoint. Kemudian saya akan share lagi untuk yang e-book. Kemarin kita sampai di di sini ada yang describing symptoms. Kemarin kita yang udah patient details. Kemudian kita lanjut ke describing symptoms. Nah, untuk describing symptoms di sini, ini tugas teman-teman aja ya, biar kita nggak usah banyak penjelasan di online. Di sini bisa di-match, disesuaikan dengan pilihan yang ada di bawahnya. Kemudian di sini ada gambar. Nah, di gambar itu disesuaikan sama yang di bawahnya. Ya. Gimana? Sesuaikan sama kondisinya, misalkan itu dia lagi pusing, terus kita cari pusing yang mana gitu, Miss. Iya, betul. Tapi setelah teman-teman udah disesuaikan sama kondisi dari gambar sama yang list di bawahnya, di sini ada, nah ya di sini, yang tadi kita udah bahas juga, untuk adalah pembentukan kalimatnya. Di sini ada talking about symptoms. Nah, describing symptoms di sini sama dengan yang perintah di gambar atas. Describing symptoms. Jadi,
nggak cuma dicocokin atau disesuaikan dengan keadaannya, tapi dimasukin juga sesuai sama deskripsinya. Deskripsinya di sini teman-teman hanya dimasukin ke dalam kalimat yang sesuai. Contohnya di sini saya jelasin dulu untuk kolom tabelnya. Di sini ada be itu maksudnya to be, sama yang tadi udah saya jelasin juga, ada am, ada are, ada is. Itu ketemu sama adjective. Adjective itu namanya kata sifat. Kemudian contoh dalam kalimatnya I am tired. Nah, I di sini sebagai subjek, am di sini sebagai to be. Nah, karena subjeknya I, berarti dia to be-nya am. Nah, tired. Tired di sini artinya lelah, yaitu termasuk ke dalam kategori adjective atau kata sifat. Nah, terus di sini ada asking about symptoms, menanyakan tentang gejalanya. Nah, kalau untuk kalian pertanyaan, tetap polanya dibalik. To be-nya di depan, baru masuk ke subjek setelahnya. Di sini contohnya, is he nurses? Nah, di sini is-nya di depan, apakah dia? Berarti kan, dia berubah ke dalam bentuk kalimat pertanyaan. Kalau untuk yang kolom kedua, di sini ada feel ketemu adjective. Nah, feel itu sendiri artinya merasa. Ketemu adjective kata sifat. Contoh di sini kalimatnya she feels dizzy. Dia merasa pusing. Kalau untuk ke kalimat tanya atau interrogatif, does it feel itchy? Apakah itu rasanya gatal? Nah, ini termasuk ke dalam yes or no question, pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Di sini untuk does ada penggunaan do atau does, semua kembali lagi ke subjeknya, yang artinya apakah itu rasanya gatal. Nah, kemudian setelah do atau does di depan disesuaikan dengan subjeknya, setelah itu ada feel, sama yang dari kolom awal tadi dijelaskan, feel ketemu sama adjective. Nah, setelah feel di sini ada itchy. Itchy artinya gatal, dia termasuk ke dalam kategori adjective. Yang di kolom terakhir ada have ketemu adjective, ketemu noun. Nah, maksudnya dalam kurung di sini bisa ketemu salah satunya atau dua-duanya. Have atau has. Nah, semua kembali lagi ke subjek. Jadi ada to be, kemudian ada penggunaan do atau does, have atau has, itu tergantung dari subjeknya yang digunakan. Di sini karena subjeknya orang ketiga tunggal he, maka dia menggunakan has. Kemudian di sini ada a sore throat. Itu kayak yang tadi namanya artikel. Dia ini untuk menunjukkan kuantitas atau banyaknya. Karena di sini ada maka ini termasuk ke dalam kategori kata benda. Karena bisa dihitung jumlahnya. Kalau kata sifat tidak bisa dihitung jumlahnya. Karena kata sifat itu seperti yang melekat pada diri manusia. Sifat dia apa sih? Sifatnya berarti dia baik atau dia suka menabung dan rajin, seperti itu. Oh, berarti Kemudian pakai untuk ke kalimat tanya, gimana? pakai has ya, has. Kenapa pakai has dia? Karena kalimat Untuk yang di bawah. sifat, menunjukkan sifat ya Mas. Enggak. Kalau Subjeknya has di sini artinya memiliki atau mengalami. Nah, di sini alasan dia menggunakan has karena betul tadi subjeknya he. Orang ketiga tunggal pakainya has. He, she, it, dia pakai has. A sore throat. Nah, untuk kita tahu dalam kalimat itu apakah dia ke dalam kategori kata benda atau adjektif kata sifat, di sini terlihat dari artikelnya, penggunaan dari artikel. Artinya sebuah. Berarti dia menunjukkan kalimat dalam kuantitas. Ada jumlahnya. Kalau ada jumlahnya berarti dia termasuk dalam kategori kata benda, bisa dihitung. Kalau kata sifat dia melekat pada diri manusia, misalnya dia cantik, baik, dan lain sebagainya. Kemudian untuk ke kalimat kalimat interrogatif, di sini menggunakan does juga yang merupakan yes or no question.
pertanyaan iya atau tidak. Does he have a sore throat? Nah, di sini kenapa menggunakan have? Karena di awal sudah menggunakan does. Pokoknya kalau yang he, she, it itu ada s-nya semua. Mereka suka s. Di sini di awalnya ada does, maka dia kembali ke verb awal. Verb awal itu adalah have. Kalau has itu sudah tambahan s dari kata kerja asli. Nah, di sini untuk kalimat tanya, does he have a sore throat? Does di depan diikuti dengan subjek, dan di sini kata kerja atau verb berubah kembali menjadi ke bentuk awal. Ke bentuk kata satu lagi yaitu have. Kemudian diikuti dengan kata benda, a sore throat. Tapi kalau untuk yang teman-teman nanti akan kerjakan, cukup dari kalimat positifnya saja, yang ini. Describing symptoms. Nah, contohnya misalnya, nih. Misalnya kolom nomor 2, dia lagi pegang kepala. Berarti yang sesuai dari list yang tersedia, dia headache. Dia sedang sakit kepala. Nah, terus masukkan ke dalam kalimatnya. Kalimatnya bisa dipilih di antara 3 ini. Bisa langsung, she is tired, atau she feels. Tadi kan, she is headache. Atau she feels headache. Atau she has a headache. Nah, tapi di antara dari banyaknya semua pilihan atau kondisi yang di atas, jangan disamakan. Misalnya ini semua, she is tired, she is headache, she is ini, she is ini. Nah, diganti. Kalian bisa kombinasi dari ada 3 opsi di sini. Sampai sini ada yang bertanyakan untuk yang tugas mencocokkan ini? Match illustration. Berarti kalau pakai I Jadi nggak apa-apa. disesuaikan. Kalau pakai I juga boleh. Pakai nama juga boleh. Yang penting dia menunjukkan kalimat. Dideskripsikan, dijelaskan. Siap, Miss. Oke, sip. Kemudian itu yang poin nomor 1. Nah, yang poin nomor 6 ini juga disesuaikan, di-match, dicocokkan. 1 sampai 5 ke A sampai E juga. Contohnya nomor 1, do you. Yang sesuai apa di sini? Do you have runny nose? Nih jawabannya yang B. Kenapa yang B? Karena setelah subjek diikuti dengan kata kerja. Kata kerja di sini atau verb yaitu adalah have. Do you have runny nose? Nah, ini kemudian nomor 2 sampai 5 dilanjutkan lagi untuk disesuaikan. Kalau ini cukup disesuaikan aja, dicocokkan aja. Dan satu lagi, point number 7. Nah, di sini. An anxious father calls the doctor's surgery and speaks to the practice nurse. Nah, seorang ayah yang sedang khawatir memanggil dokter operasi dan berbicara kepada perawatnya. Read the answers he gave about his son. Write the nurse questions. Nah, jadi di sini bacakan jawaban-jawaban yang dia berikan tentang anaknya. Nah, simpelnya di sini ada pertanyaan kosong, tapi ada jawaban yang sudah tersedia. Jadi teman-teman di sini dilengkapi untuk pertanyaan yang sesuai dengan jawaban yang ada. Pola kalimat pertanyaan seperti tadi. Kalau misalnya jawabannya yes or no question, iya. Kalau jawabannya iya atau tidak, berarti dia bisa pakai does di depannya, atau di depannya pakai has, atau di depannya pakai is, baru ketemu ke subject. Kalau misalnya jawabannya menjelaskan, berarti bisa pakai yang 5W 1H itu yang kemarin ada what, where, when, dan lain sebagainya sama how. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Miss, maaf, itu maksudnya kita suruh cari pertanyaannya apa gimana, Miss? Suruh buat. Oh, buat Kalian buat pertanyaan. Buat pertanyaan yang sesuai dengan jawaban ada. Gimana? Yang nomor 7 apa nomor 8? Nomor 7 aja. Oh, Jadi yang tugas teman-teman itu poin 1, 6, dan 7. oh itu yang BB-nya jawabannya ya, Miss ya. Jadi kita cuma nulis pertanyaan doang. Ya, betul. Ya, Yang Miss A ya. ini dia sebagai pertanyaan yang dibutuhkan, kemudian yang B-nya di sini udah tersedia jawabannya. Jadi tinggal dibuat pertanyaannya seperti apa polanya. Ada lagi Ya, yang Miss. ditanyakan? Itu PPT-nya nggak jalan, Miss. Jadi Miss nunjuknya ke angka 8 dilihatnya. Ke nomor 8. Oh, Iya, makanya salah bingung ininya. tadi. Miss ngejelasin nomor berapa? Nih, yang nomor 7. Jadi yang teman-teman kerjakan itu Oke. Di sini udah jelas ya. Jadi yang nomor 7 itu teman-teman tulis kalimat yang sesuai dengan jawaban yang ada di situ. Poin nomor 1, 6, dan 7. 3 poin aja yang dikerjakan. Oke, ada lagi yang bertanyakan? Udah, Miss. Oke, clear ya. Sip. Nanti untuk PowerPoint-nya saya share juga di grup WhatsApp. Sampai sini kalau misalnya masih ada yang bingung atau mau ditanyakan lagi, bisa chat personal saya. But for our meeting today, I will end for now. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Oke, sama-sama. Saya end meeting ya. Ya, Miss. Thank you guys. Welcome, Miss. Mobil.